Sorry Pak Peter, ya Pak Peter boleh tolong di-unmute Pak. Ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami mau belajar lebih lagi akan firman-Mu, terutama dalam Alkitab ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menerangi hati kami, Engkau menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh lebih mengerti dan lebih mengasihi Tuhan, terutama di dalam mengasihi Alkitab. Terima kasih urapan-Mu atas kami, terutama hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda memasuki pelajaran pertama di dalam SOM kita ini. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kerinduan Anda untuk belajar lebih lagi akan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa tekad saudara akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Alkitab. Kehidupan kekristenan tidak pernah dipisahkan dengan yang namanya Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, dalam bahasa Indonesia Alkitab, ya, karena pengaruh dari bahasa Arab seperti Al-Masih, ya. Dalam bahasa Yunani disebut dari kata Biblios atau yang punya arti kitab, ya, sehingga disebut Bible dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Alkitab kita terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramik, sedangkan perjanjian baru dalam bahasa Greek atau Yunani. Ya, karena pada waktu itu Yunani menguasai dunia, sehingga hampir semua bangsa memakai bahasa Yunani. Seperti kita sekarang banyak yang memakai bahasa Inggris. Ya. Perjanjian lama berisi tentang penciptaan alam semesta, terus kemudian panggilan Tuhan kepada Abraham, kemudian panggilan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, terus banyak nubuatan tentang Yesus Kristus Mesias yang akan lahir menyelamatkan manusia, akan datang sebagai juru selamat penebus dosa manusia. Perjanjian baru berisi tentang kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus lahir, ya, dari rahim wanita Maria tanpa peranan seorang pria, ya, kemudian lahir dari seorang virgin yang masih perawan, terus kemudian sejak kecil dan sampai besarnya, ya, sampai umur 30 tahun dia mulai pelayanan, dan kemudian pelayanannya dia, kematian, kebangkitan, terus kemudian penampakannya dan kenaikan dia ke surga, kemudian perkembangan sejarah gereja mula-mula, jemaat mula-mula, dan kemudian juga pelayanan para rasul, ya, yang sudah dipilih. Nah, intinya perjanjian lama merupakan bayangan dari perjanjian baru, dan perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita cuma melihat perjanjian lama saja, maka kita cuma melihat bayangan, sedangkan yang hakiki, yang sejati belum ada. Ya. Kalau kita lihat perjanjian baru saja, kita nggak melihat apa yang pernah dinubuatkan, yang terjadi 700 tahun, ratusan tahun sebelumnya. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kelengkapan yang kita perlu pelajari, sehingga kita bisa lebih mengerti tentang pribadi Allah dari Alkitab kita. Ya. Nah, di dalam halaman 4 Alkitab itu dikategorikan dengan beberapa kategori.
Perjanjian Lama dikategorikan ada 5. Yang pertama dikategorikan dengan Pentateuch. Pentateuch itu punya arti 5 buku, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ditulis oleh Musa. Ada banyak orang bertanya, kok bisa Musa yang menulis Kitab Kejadian? Kan Musa lahir baru kita di dalam Kitab Keluaran. Tapi orang Yahudi percaya bahwa ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai 40 hari, Tuhan mengilhami dia. Sehingga dari situ dia bisa menulis Kitab Kejadian itu. Ya. Orang Yahudi saja percaya, yang orang Yahudi yang sulit percaya saja bisa percaya bahwa itu kitab ditulis oleh Musa, apalagi seharusnya kita, ya. Kemudian dikategorikan kepada kitab sejarah, histori orang-orang Israel, kerajaan Israel, ya, kitab hakim-hakim, ya, raja-raja Israel, ya, dan kemudian juga ada syair, yaitu Mazmur, Kidung Agung, Amsal, Ayub, dan yang lain-lainnya. Terus nabi besar, ada 4 nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ada 4. Ratapan itu adalah ditulis oleh Yeremia karena menulis tangisan daripada Nabi Yeremia, ya. 4 nabi besar. Terus kemudian ada nabi kecil, ada 12 nabi kecil. Nah, mengapa dikategorikan nabi besar dan nabi kecil? Bukan karena yang besar itu jauh lebih besar pelayanannya, ya. Mereka semua punya peranan yang sangat berarti di dalam sejarah bangsa Yahudi, tetapi dikategorikan kepada nabi besar karena jumlah bukunya, jumlah kitabnya yang lebih banyak, ya. Nah, Perjanjian Baru ada Injil. Ada 4 Injil kita mengakui, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ada salah satu Barnabas itu nggak masuk karena dianggap palsu. Nanti kita akan terangkan. Terus kemudian kitab histori, sejarah, kisah para rasul, dan surat kiriman para rasul Paulus. Ada 14 surat. Surat kiriman rasul-rasul yang lain ada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan terakhir kemudian kitab nubuatan profesi atau kitab wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah salah satu murid, satu-satunya murid yang matinya wajar saja, ya. Yang lainnya mati sebagai martir. Tapi Yohanes mati di dalam pengasingan di Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos itu di daerah Turki. Jadi kalau Anda nanti biasanya kalau pergi ziarah ke Turki, ke 7 gereja wahyu, itu bisa ke Pulau Patmos. Itu kira-kira mengambil jatah 1 hari perjalanan pulang perginya. Ya, oke, itu ada pulau sendiri di situ. Oke, itulah Alkitab kita, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian di halaman 5, Allah mengilhami penulis Alkitab melalui Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus punya peranan penting dalam penciptaan dan di dalam Perjanjian Lama, juga di dalam penulisan kitab-kitab yang ada. Ya, Roh Kudus mengilhami penulis itu. Sehingga sekalipun mereka sadar mereka menulis, Roh Kudus melibatkan karakter mereka, pribadi mereka, ya. Tetapi Roh Kudus menuntun mereka di dalam keadaan sadar, menuntun mereka sehingga mereka bisa menulis tanpa salah Alkitab itu, menulis kata demi kata dalam keadaan sadar, ya. Lebih kurang 40 penulis Alkitab dari kira-kira 1600 tahun. Sudah bisa bayangkan, ya, dari Perjanjian Lama ada kemungkinan kitab yang paling lama itu adalah kitab Kejadian dan kitab Ayub. Ya, itu yang paling lama. Sampai yang terakhir adalah kitab Wahyu, itu diperkirakan 1600 tahun. Itu satu jangka waktu yang cukup panjang, saudara, ya.
cukup panjang. Ada 40 orang penulisnya, 1600 tahun, itu membuktikan Alkitab itu buku yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada buku yang seperti Alkitab. Saudara kalau belajar di sekolahan, di university atau di high school, saudara ketika beli buku, buka halaman pertama, halaman keduanya, di situ biasanya ada edisi 1, edisi 2, edisi 3. Nah, di sini edisi keberapa? Jadi kadang-kadang setiap tahun buku itu dirubah, diralat, ada edisinya. Karena harus ada sesuatu yang dibenarkan, dibetulkan, ya. Nah, itu buku aja seperti gitu, buku pengetahuan, buku sekuler, ada sesuatu yang nggak cocok karena zaman. Sudah bisa bayangkan dari Alkitab itu tidak pernah mengalami edisi yang baru, ya. 1600 tahun ditulis oleh 40 orang di dalam background yang berbeda, pekerjaannya berbeda, kebudayaannya, culture berbeda, ya. Terus kemudian sifat mereka berbeda, personality-nya juga berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa misalnya Paulus dan Petrus pun itu berbeda, karena Paulus adalah seorang yang belajar Alkitab, dia sekolah Alkitab. Petrus nggak sekolah Alkitab, bicaranya kasar. Dia orang Galilea, orang dari utara, itu seorang nelayan, biasanya orang-orang yang level di bawah, sehingga kalau ngomong itu sangat kasar. Jadi, tapi itu terlihat dari surat-surat mereka, ya, sehingga kita tahu bahwa Tuhan memakai mereka, Roh Kudus mengilhami mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan satu buku, 66 kitab yang tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan saling mendukung, menopang satu sama lainnya. Ya, itu bukti bahwa sebenarnya Roh Kudus dan Allah sendiri yang menulis menjadi satu oknum di balik peranan penulisan Alkitab. Ya. Alkitab Perjanjian Lama pertama ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Aramik, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Nama terjemahannya adalah Septuaginta. Kalau saudara mungkin pernah dengar nama itu, ada orang khotbah, itu terjemahan bahasa Yunani Perjanjian Lama, ya, karena pada waktu itu banyak orang Yunani yang percaya Tuhan, mereka perlu Alkitab di dalam bahasa Yunani. Nah, Perjanjian Baru sudah di dalam bahasa Yunani, ya. Hingga sekarang Alkitab merupakan kitab yang terjual paling banyak, tapi saya rasa percetakan Alkitab sudah menurun karena sekarang kita banyak memakai Alkitab secara digital, ya. Oke. Nah, ada teolog liberal. Teolog liberal ini adalah orang-orang yang percaya Alkitab, tapi mereka nggak percaya hal-hal yang supranatural. Mereka memakai pandangan naturalistik. Jadi secara natural, sesuatu yang natural yang bisa diterima oleh pandangan manusia, rasio manusia, ya, ukuran manusia, subjektif manusia, sehingga ada banyak tokoh-tokoh liberal seperti Calvert, ya, orang-orang Eropa yang nggak percaya Alkitab itu semuanya. Ada banyak hal-hal yang supranatural itu dianggap sebagai dongeng saja, cuman cerita saja, bukan sesuatu yang terjadi secara real. Padahal kita percaya bahwa apa yang ada ditulis dalam Alkitab, bagaimana orang Israel itu lewat lautan merah, laut Kolsom dengan tongkat Musa, yaitu 1 hari 1 malam mereka kemudian melewati lautan itu dengan tembok air di sekelitar mereka, ya, kemudian dikejar oleh tentara Mesir. Tuhan menjaga mereka dengan awan yang gelap, ya, sehingga orang Mesir itu tidak bisa mengejar, tidak bisa menyentuh. Itu semua adalah sesuatu yang real, sesuatu yang
yang terjadi. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhami Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu tanpa salah, ya, tanpa salah, ya, dalam naskah aslinya itu tanpa salah, ya. Terus kemudian Alkitab menjadi otoritas tertinggi umat Kristen, agama Kristen, otoritas tertinggi. Tidak ada otoritas tertinggi yang disejajarkan dengan Alkitab. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran tokoh-tokoh agama, pengkhotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu artinya adalah pengajaran sesat, karena Alkitab adalah otoritas tertinggi, ya. Mempelajari Alkitab, kita perlu mempelajari Alkitab, bukan hanya membaca. Karena hubungan yang paling utama kekristenan dalam kehidupan kekristenan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, Tuhan ingin supaya kita lebih mengenal Dia dengan dekat. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tanpa membaca Alkitab? Ya, dengan membaca Alkitab, dengan mempelajari Alkitab, kita bisa mengenali jalan-jalan pikiran Tuhan, rencana, janji-janjinya. Nah, oke. Di dalam perjanjian lama, di dalam zaman dulu, itu ada satu jabatan di dalam kerajaan-kerajaan lama, namanya skrip, itu juru tulis raja. Ya, mereka berfungsi untuk menulis, mencatat percakapan raja, mencatat ketetapan-ketetapan raja. Jadi kemanapun raja pergi, sekelompok orang ini mengikuti dia. Bahkan orang-orang ini dapat tempat yang khusus, karena nggak semua orang bisa masuk mendekati raja. Tapi orang-orang ini masuk dan ada di dekat raja karena mereka harus siap untuk menulis ketetapan-ketetapan perintah raja itu, ya, di setiap waktu, ya. Nah, di dalam agama Yahudi ada anak-anak kecil yang dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan, dan mereka disekolahkan sejak dari kecil untuk menulis, ya. Nah, sehingga ketika mereka besar, tugas mereka itu menulis salinan kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu dulu ditulis di dalam satu material yang nggak bisa tahan lama. Ada beberapa material yang dipakai. Yang pertama adalah papirus, satu daun yang dikeringkan, ya, diambil terus kemudian dikeringkan, terus dipakai sebagai alat, sebagai objek penulisan, papirus. Makanya paper, English word itu dari kata papyrus itu, karena papyrus dari bahasa Greek, ya. Yang kedua selain papyrus yang dipakai adalah parchment. Parchment itu skin, kulit binatang yang dikeringkan, domba, kambing, ya, yang dikeringkan, terus mereka ditulis di situ, ya. Terus yang ketiga namanya velum. Velum itu adalah kulit daripada sapi. Nah, yang kebanyakan yang sampai sekarang lebih masih ada itu biasanya di dalam bentuk gulungan papirus, itu namanya scroll, ya. Itu yang nanti ditemukan di dalam Dead Sea Scroll. Oke? Nanti kita akan berbicara soal itu. Nah, karena tidak tahan lama, maka mereka perlu menulis terus. Nah, ada kemungkinan di dalam penulisan kembali itu ada salah tulis, salah angka atau apa. Tapi dalam naskah aslinya Alkitab diyakini tidak bersalah, walaupun ada beberapa perbedaan yang cuman sebagian kecil. Nanti kita akan bicara tentang Dead Sea Scroll, ya. Oke.
Perlu dicatat bahwa Alkitab itu mengungkapkan satu janji yang terbesar, yang penuh kepastian. Jadi di dalam Alkitab itu ada janji yang pasti, terutama di dalam penebusan, di dalam kehidupan kekal yang kita terima. Karena tidak ada kitab-kitab lain yang pernah menjanjikan hal seperti itu. Sehingga ketika kita masuk menjadi orang yang percaya Kristus, kita percaya bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Ya. Mengapa Alkitab itu perlu? Dikaruniakan Tuhan untuk kehidupan kita supaya kita mengerti ketetapan dan janji Allah sehingga bisa memberikan satu pegangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk halaman yang ke-7. Saya akan cuman sebagian saja karena kita nggak bisa cover semuanya. Saudara sudah baca. Kalau nanti kurang mengerti, saudara bisa tanya. Ya, di tujuan firman Allah, saya tertarik kepada yang B, firman Allah itu mencipta. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan dengan perkataan Tuhan. Allah berfirman. Jadi ada firman yang mencipta. Dan seringkali kita sebagai orang Kristen itu seringkali mengklaim janji Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi kita perlu tahu, perlu mengerti bahwa kita tidak bisa sembarangan mengklaim janji Tuhan. Karena kita harus punya rema. Rema itu adalah firman Allah yang hidup. Logos itu Alkitab atau firman Allah yang mati yang kita baca, ya, yang kita baca. Tapi rema itu adalah firman yang kita baca yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan satu kehidupan di dalam logos itu dan mengubahnya menjadi rema. Contoh misalnya ketika saya ada di Indonesia, saya dalam keadaan pemikiran untuk pindah ke Perth dan saya bingung. Kemudian ketika saya berdoa puasa, saya baca Alkitab, tiba-tiba Kejadian 12 ayat yang pertama itu muncul sebagai rema. Ada sesuatu yang meloncat kepada saya sehingga akhirnya saya mengerti bahwa itu rema buat saya. Kejadian 12 ayat 1 itu bicara, pergilah dari sanak saudaramu itu kepada Abraham. Itu firman sudah pernah saya dengar khotbahnya, sering kadang-kadang saya baca, tapi pada waktu malam itu ketika saya membaca itu meloncat, ya. Oke. Nah, sehingga saya tahu itu rema dari Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan klaim janji Tuhan kecuali kita mendapatkan rema, ya. Ada cerita tentang 4 orang biarawati ketika mereka ada di laut bebas, di dalam kapal, mereka mengklaim bahwa mereka bisa berjalan di atas air. Kemudian mereka turun dari kapal itu dan mereka mencoba dalam nama Yesus berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Mereka tenggelam karena Tuhan nggak pernah memerintahkan hal seperti itu. Saya pernah baca juga ada seorang pendeta Afrika, ya, dia membawa Alkitabnya, terus kemudian dia masuk kebun binatang, dengan sengaja dia masuk ke tempat kandang singa, saudaraku. Nggak tahu bagaimana ceritanya, dia masuknya bagaimana, dia loncatnya bagaimana, dia masuk, saudaraku. Terus kemudian di hadapan singa itu dia berpikir seperti Daniel, ya, yang ada di lubang singa, ditaruh di lubang singa dan singanya nggak mencabik. Wah, dia klaim itu janji Tuhan. Wah. Kemudian ketika singa 2-3 singa itu melihat dia, singanya diam, saudaraku, seperti terpana begitu. Wah, dia makin berani, saudaraku, makin berani menghadik singanya. Tapi ada beberapa orang yang mengerti tentang singa berkata bahwa singa itu kalau melihat sesuatu yang asing, dia terpana, tapi bukan takut. Dianggap sama pendeta ini takut, saudaraku. Wah, dia makin dekat, makin berani. Akhirnya apa? Ya, akhirnya
dicapik-capik, saudaraku, ya. Jadi kita jangan sembarangan klaim janji Tuhan, kita harus tahu rema Tuhan yang benar. Oke. Firman Allah adalah makanan rohani. Sebagai bayi rohani, sebagai orang yang lahir baru, kita perlu yang Alkitab, kita perlu mempelajari Alkitab, ya. Sehingga kita akan bertumbuh. Tanpa Alkitab, tanpa pengetahuan firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Kekristenan saat-saat ini kita masuk di dalam satu tantangan untuk dimana dalam kondisi zaman sekarang ini kita bisa benar-benar mengerti dan mendalami Alkitab, membaca dan merenungkan Alkitab, dan melakukan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Saya masuk dalam halaman yang 9. Alkitab kita sempurna tanpa salah. Ini harus satu doktrin yang perlu kita mengerti, bahwa Alkitab kita itu sempurna tanpa salah. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin ada kesalahan penulisan number, ya, suatu peristiwa dicatat di dalam dua kitab, ya, dua pasal yang berbeda, mungkin salah, misalnya 30.000, yang satu bilang 300.000. Itu cuma kesalahan cetak, salah penulisan. Tapi di dalam bahasa aslinya tidak ada kesalahan apapun, ya. Kita percaya bahwa penulis Alkitab dipimpin sampai pada pemilihan katanya, word by word. Namanya plenary verbal inspiration, dari Roh Kudus, ya, dari kata demi kata. Semua huruf termasuk kata yang ditulis itu dinafaskan oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi Alkitab itu tanpa salah, namanya ineransi seluruhnya. Kita percaya bahwa apa yang ditulis tidak terjadi kesalahan, ya. Nah, bagaimana Alkitab kita ini ada sekarang? 66 kitab, 39 dari Perjanjian Lama dan 27 dari Perjanjian Baru. Sebelumnya banyak kitab-kitab yang beredar, sehingga harus ada orang yang dikhususkan untuk memilih. Nah, gereja, bapak gereja mula-mula, dewan gereja, bekerja dengan keras untuk memilih, ya. Nah, pemilihan itu dikategorikan menjadi kanon. Kata kanon itu dalam bahasa Yunani namanya artinya tongkat pengukur. Sehingga kanonisasi atau kanon itu dipakai menjadi pengukur satu kategori, apakah kitab-kitab yang ada ini bisa dimasukkan di dalam Alkitab kita, ya. Nah, prosesnya itu panjang, dari 140 AD sampai 300 AD, ya. Nah, akhirnya ada 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru sebagai firman Tuhan, Alkitab kita, ya. Nah, kanonnya apa saja? Kategorinya yang pertama adalah otoritas. Apakah kitab itu diilhami Allah? Jadi ada sesuatu yang divine, ada sesuatu yang ilahi di dalam kitab-kitab itu, menyatakan sesuatu mujizat, ya, otoritas. Apakah ditulis oleh orang-orang yang dipilih Tuhan? Jadi hanya orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, yang benar-benar seperti rasul, ya, nabi-nabi, atau tokoh raja, atau seperti Musa yang dipakai Tuhan, ya. Sehingga kalau itu bukan ditulis oleh orang-orang seperti itu nggak dimasukkan. Apakah kitab menceritakan sesuatu yang benar, original, baik ceritanya, baik papernya, papirus yang dipakai, bahan yang dipakai, benar-benar nggak? Kalau itu dia cerita tentang kejadian misalnya sebelum before Christ atau AD, kira-kira sesuai nggak umurnya, materialnya itu. Jadi kalau itu dilihat, diperiksa sesuai dan ceritanya benar, yaitu original.
Terus merubah hidup nggak? Ada kuasa, ada mujizat Allah nggak? Terus diterima dengan umat Allah pada waktu itu nggak? Jadi itu kanonisasi. Akhirnya itulah ukuran-ukuran. Nah, sempat jadi satu pemikiran kitab Ester. Kitab Ester itu kenapa? Karena tidak mencantumkan nama Tuhan satupun. Tetapi kitab Ester itu dimasukkan, diterima di dalam kanonisasi. Walaupun tidak ada nama Tuhan, tapi mereka percaya bahwa mereka, orang yang membacanya bisa melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan Ester, ya, dan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel, dan itu sesuatu sejarah yang cukup penting di mana bangsa Israel pada waktu itu hampir mau dimusnahkan dengan satu orang yang namanya Haman. Ya, kalau itu terjadi maka Israel tidak pernah ada. Nah, itu satu cerita yang luar biasa bagaimana pembelaan dan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan punya peranan di dalam kehidupan Ester dari seorang tawanan perang, orang gadis biasa yang bisa menjadi seorang ratu di negara kerajaan Persia pada waktu itu. Ya, oke. Nah, ada kitab Injil yang palsu, Barnabas, karena bukan Barnabas yang menulis, ya, orang palsu, makanya nggak diterima. Jadi kadang-kadang ada orang-orang luar yang bertanya tentang ayat yang diambil dalam kitab Barnabas, ya itu nggak perlu dijawab karena kitab Barnabas itu palsu dan tidak diakui oleh kanonisasi Alkitab. Nah, apokrita itu punya arti tersembunyi, hidden. Jadi itu kitab-kitab yang tidak dianggap sah untuk masuk dalam Alkitab. Nah, ada beberapa tertulis di situ, dan dari beberapa itu saudara-saudara kita di Katolik mengambilnya. Mereka memasukkan di dalam kitabnya, Alkitab mereka,